Jika sobat berbicara tentang siapakah yang paling banyak membunuh kaiju yang berukuran kecil hingga sedang, mungkin yang sobat bicarakan adalah Hoshina Soshiro. Soshiro merupakan seorang prajurit yang lahir dari keturunan ahli pedang. Seperti layaknya seorang samurai, dia dibesarkan dan dilatih dengan menggunakan pedang. Akhir-akhir ini diungkapkan bahwa Soshiro ternyata memiliki seorang kakak laki-laki. Kakak laki-lakinya dianggap sebagai puncak kesempurnaan dari keluarga Hoshina. Hal itu sampai ditegaskan oleh Soshiro sendiri. Bahkan, Soshiro sempat berkata jika dia hanyalah produk gagal dari kesempurnaan kakaknya tersebut. Walaupun begitu, Soshiro sepertinya tidak menganggap hal itu sebagai hambatan. Ia akhirnya berhasil membuktikan kekuatannya hingga menjadi pengguna pedang terbaik di pasukan pertahanan. Namun sayangnya, Soshiro lahir di era modern. Era di mana pengguna pedang dianggap tidak terlalu berguna. Itu karena di era modern kaiju yang muncul rata-rata berukuran raksasa, sehingga akan sangat kesulitan menghadapinya jika hanya mengandalkan pedang saja. Namun, lagi-lagi Soshiro tidak memperdulikan hal itu. Jika kaiju ukuran raksasa tidak sanggup ia belah, maka dia hanya perlu menghadapi kaiju-kaiju yang berukuran sedang. Begitulah pemikirannya. Sehingga tidak heran jika dia bersedia menjadi ajudan Ashiro. Mereka berdua saling menutupi kekurangan satu sama lain. Soshiro membutuhkan orang yang bisa mengalahkan kaiju ukuran raksasa yang tidak bisa ia belah. Sementara Ashiro membutuhkan orang yang bisa membukakan jalan baginya agar tembakannya bisa tepat sasaran. Di akhir chapter 89 kita juga diperlihatkan jika Soshiro ternyata memiliki dua gaya berpedang. Yang pertama gaya bertarung dua pedang yang merupakan keahlian Soshiro sendiri. Dan yang kedua adalah gaya bertarung satu pedang yang merupakan keahlian kakaknya. Soshiro memiliki sifat yang bisa dibilang kalem dan tenang. Dia adalah orang yang berjalan dengan penuh strategi. Observasinya juga sangat mengerikan. Bahkan dia adalah satu-satunya orang yang menaruh kecurigaan pada Kafka yang merupakan kaiju nomor 8. Sebelum akhirnya Kafka membongkar identitasnya sendiri. Pelepasan kekuatan penuh Soshiro berada di angka 92%. Selisih 4 angka dengan kaptennya yaitu Ashiro yang memiliki pelepasan kekuatan sebesar 96%. Soshiro pada akhirnya sepakat untuk menjadi pengguna senjata number 10. Number 10 dibuat dengan tidak menghilangkan kesadaran dari si kaiju nomor 10. Artinya, si kaiju nomor 10 ini bisa dibilang masih hidup walaupun dia sudah dirubah menjadi senjata. Sehingga number 10 adalah satu-satunya senjata yang memiliki kesadarannya sendiri. Namun, alih-alih mempermudah penggunanya, hal tersebut justru membuat Soshiro cukup kewalahan. Karena si nomor 10 ini terkesan terlalu barbar bagi Ashiro yang sabar dan penuh pengamatan. Dari awal si nomor 10 dan Soshiro memang tidak terlalu sefrekuensi. Dengan senjata barunya ini Soshiro hanya bisa mengeluarkan pelepasan penuh sebesar 83%. Dikalahkan oleh Shinomiya yang bisa mengeluarkan pelepasan sebesar 84% sebagai pengguna number 4. Ya walaupun selisihnya hanya 1% tapi kan tetap kalah. Apalagi si Shinomiya ini tuh hitungannya masih prajurit baru di pasukan pertahanan. Ya mungkin karena Shinomiya sangat mirip dengan ibunya mungkin jadi tingkat kecocokannya dengan number 4 bisa tinggi. Oke, mohon bantuannya untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Assim, ó. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para.